Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanka Bahrain dari kelas TK 2 semester 5. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu kelompok 7, dengan judul Pemodelan UML dan Implementasi E-Learning Mengadopsi Standar LTSA IEE 41484. Oke, baik, langsung masuk pada materi yang pertama, yaitu latar belakang aplikasi pembelajaran online atau e-learning untuk sekolah menengah kejuruan merupakan suatu inovasi bagi sekolah menengah kejuruan. Ada dua hal yang mendesak melatar belakangi pembuatan e-learning ini, yaitu pertama, kelemahan pada pola pembelajaran atau pembelajaran tatap muka di dalam kelas yang dipakai oleh setiap sekolah menengah dan sederajat. Kedua, perkembangan teknologi yang telah maju dengan pesat perlu dipikir oleh para stakeholder pendidikan guna meningkatkan kondisi pembelajaran. Tujuan utama yaitu terkandung dalam penulisan penelitian ini adalah pembuatan aplikasi pembelajaran online atau e-learning untuk sekolah menengah kejuruan atau SMK. Metode analisis yang digunakan dalam perencangan dan pembangunan aplikasi e-learning adalah metode perencanaan berbasis objek oriented melalui tahapan pembuatan UML. Pembuatan rancangan basis data e-learning dibangun dengan menghadapi standar e-learning teknologi arsitektur atau LTSA IEE 1484. Rumusan masalah. 1. Rumusan masalah bagaimana merancang dan mengembangkan sebuah aplikasi e-learning yang efektif dan efisien untuk mendukung proses pembelajaran di SMK. Rumusan kedua, bagaimana mengintegrasikan standar LTSA IEE P1484 ke dalam pengembangan aplikasi e-learning untuk memastikan interoperabilitas dan kualitas sistem. Rumusan ketiga, fitur-fitur apa saja yang perlu disertakan dalam aplikasi e-learning untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran di SMK. Metode penelitian. Masuk pada metode penelitian. Metode penelitian di sini ada 3, yaitu yang pertama analisis masalah, kedua analisis perancangan e-learning atau UML, dan 3 implementasi e-learning atau adopsi standar LTSA. Poin yang pertama, analisis masalah, yaitu 1. Keterbatasan pembelajaran tatap muka. Ketergantungan pada waktu dan tempat. Pembelajaran konvensional sangat bergantung pada jadwal yang ditentukan sehingga fleksibilitas belajar sangat terbatas. Interaksi terbatas. Interaksi antara guru dan siswa seringkali terbatas pada waktu pertemuan di kelas sehingga peluang untuk diskusi lebih mendalam menjadi kurang. Kedua, perkembangan teknologi yang pesat. Potensi teknologi belum termaksimalkan. Teknologi informasi dan komunikasi yang terus berkembang belum dimanfaatkan secara optimal dalam dunia pendidikan, terutama di tingkat SMK. Masuk pada poin kedua, analisis perancangan e-learning atau UML. Pemodelan dengan UML atau Unified Modeling Language. Tujuannya memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem secara objektif. Diagram yang digunakan ASCII diagram, menggambarkan interaksi antara pengguna atau siswa, guru, dan admin dengan sistem. Sequence diagram menunjukkan urutan interaksi dalam suatu proses, misalnya proses login siswa. Kelas diagram mendefinisikan kelas-kelas yang ada dalam sistem beserta atribut dan metodenya. Stack diagram menjelaskan perubahan status suatu objek dalam sistem. Development diagram menunjukkan arsitektur fisik sistem, termasuk komponen hardware dan software. Poin 3, metode penelitian.
implementasi e-learning atau adopsi standar LTSA. Yang pertama, pemetaan komponen sistem, kedua, pengembangan interface, ketiga, pengujian dan evaluasi. Masuk pada pemodelan UML. Ada 3, yaitu pengertian UML, kedua diagram UML yang digunakan dalam penelitian, ketiga contoh diagram, misalnya ASCAS diagram login siswa. Pengertian UML. UML atau Unified Modeling Language itelah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat software berorientasi objek. Karena UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, maka semua elemen dan diagram berbasis pada paradigma object oriented. Yang kedua, diagram UML yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama, ASCAS diagram. Diagram ini memberikan gambaran umum tentang fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Dengan melihat ASCAS diagram, kita dapat mengetahui apa saja yang dapat dilakukan oleh pengguna dalam sistem. Kedua, static head diagram. Diagram ini memberikan gambaran yang lebih detail tentang perilaku dinamis dari objek-objek dalam sistem. Dengan melihat static head diagram, kita dapat memahami bagaimana suatu objek berubah keadaan dari waktu ke waktu. Ketiga, development diagram. Diagram ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem diimplementasikan secara fisik. Dengan melihat deployment diagram, kita dapat mengetahui komponen-komponen hardware dan software apa saja yang digunakan dan bagaimana mereka terhubung satu sama lain. Ketiga, contoh diagram atau misalnya ASCAS diagram login siswa. Berdasarkan abstrak yang diberikan, kita dapat menyimpulkan bahwa e-learning yang dikembangkan memiliki beberapa faktor utama, yaitu yang pertama siswa. Siswa melakukan login, akses materi pembelajaran, mengikuti ujian, dan melihat nilai. Yang kedua, guru. Guru mengunggah materi pembelajaran, membuat soal ujian, memantau proses siswa, dan memberikan nilai. Ketiga, administrator. Mengelola akun pengguna, mengelola sistem, dan menghasilkan laporan. Masuk pada adopsi standar LTSA IEE P1484. Apa itu LTSA? LTSA atau E-Learning Technology System Architecture adalah standar yang dikembangkan oleh IEE atau Institute of Electrical dan Electronics Engineers untuk memberikan kerangka kerja yang konsisten dalam pengembangan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Standar ini mendefinisikan komponen-komponen utama, hubungan antar komponen, dan fungsi dari masing-masing komponen dalam sebuah sistem pembelajaran. Komponen sistem dan alur data, yaitu komponen sistem. E-Learning Management System atau LMS mengelola pembelajaran termasuk pendaftaran pengguna, penjadwalan, memberikan tugas dan penilaian. User Interface menyediakan tampilan yang user-friendly bagi pengguna untuk berinteraksi dengan sistem. Konten pembelajaran, materi pembelajaran dalam berbagai format seperti teks, gambar, video, dan lain-lain. Alur data pengguna mengakses sistem, pengguna siswa atau guru mengakses sistem melalui browser web. LMS membuat konten. LMS mengambil konten pembelajaran yang sesuai dari database dan menampilkannya di user interface. Pengguna berinteraksi dengan konten, misalnya mengejarkan kuis, mengikuti forum diskusi. Data disimpan. Data interaksi pengguna atau jawaban kuis, posting forum, dan lain-lain disimpan di database. Guru mengelola sistem. Guru dapat mengelola sistem melalui user interface administrator, misalnya menambahkan, mengelola pengguna, dan memantau aktivitas siswa. Manfaat aplikasi e-learning. Ada 4 poin, yaitu fleksibilitas waktu dan tempat, meningkatkan kualitas pembelajaran, efisiensi, peningkatan komunikasi. Yang pertama,
Fleksibilitas waktu dan tempat. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja selama ada koneksi internet. Ini sangat membantu siswa yang memiliki jadwal yang padat atau kesulitan mengikuti jadwal kelas tatap muka. Guru memberikan fleksibilitas dalam menyampaikan materi dan memberikan tugas sehingga dapat lebih efektif mengatur waktu. Yang poin 2, meningkatkan kualitas pembelajaran. Materi yang lebih efektif, penggunaan multimedia seperti video, animasi, dan simulasi dapat membuat materi pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Fokus pada pembelajaran individual. Siswa dapat belajar dengan kecepatan masing-masing dan mengulang materi yang belum dipahami. Poin 3, efisiensi. Penghematan waktu dan biaya. Proses administrasi menjadi lebih efisien seperti pengumpulan tugas dan pemberian nilai. Pengurangan penggunaan sumber daya fisik. Menggunakan kertas dan bahan cetak lainnya dapat dikurangi secara signifikan. Poin 4, meningkatkan komunikasi. Forum diskusi memungkinkan siswa dan guru berinteraksi secara lebih dan mendalam. Umpan balik yang lebih cepat. Guru dapat memberikan umpan balik terhadap tugas siswa dengan lebih cepat. Kesimpulan. Masuk pada kesimpulan, berdasarkan hasil yang dapat disimpulkan bahwa learning potensial, aplikasi e-learning yang dikembangkan terbukti efektif dalam mendukung proses pembelajaran di sekolah menengah kejuruan. Fleksibilitas pembelajaran, e-learning memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar kapan saja dan di mana saja. Peningkatan interaksi, fitur-fitur yang tersedia dalam e-learning sebagai forum diskusi memungkinkan interaksi yang lebih baik antara siswa dan guru. Pemanfaatan teknologi, pengguna teknologi UML dan LTSA dalam pengembangan e-learning menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Oke, baik, mungkin itu saja hasil presentasi saya pada hari ini. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.